Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan bahas perintah sweep pada aplikasi AutoCAD. Nanti kita akan bahas perintah sweep ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, dan cara menggunakan perintah sweep. Serta kita akan bahas juga fungsi dari beberapa opsi yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dari perintah sweep ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe, sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Jangan lupa share video ini supaya bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram Tukang Gambar di @tukanggambar3d. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah sweep pada aplikasi AutoCAD. Perintah sweep ini digunakan untuk membuat objek 3D dengan cara menyapu objek 2 dimensi mengikuti profil objek yang kita pilih sebagai sweep path atau jalur sweep. Selanjutnya, cara mengaktifkan perintah sweep. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan perintah sweep. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel atau toolbar, bisa juga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah sweep dari menu bar, caranya kita klik menu Draw. Kemudian kita pilih modeling. Setelah itu kita klik perintah sweep. Maka perintah sweep sudah aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah sweep dari ribbon panel atau dari toolbar, caranya cukup cari dan klik ikon perintah sweep. Ikonnya seperti gambar ini. Kita bisa menemukan ikon perintah sweep ini di panel modeling. Untuk workspace 3D modeling, workspace yang sedang saya gunakan, perintah sweep ini berada satu tempat dengan perintah extrude. Jadi kita expand dulu perintah extrude, baru kita bisa klik ikon perintah sweep. Kita cukup klik satu kali, maka perintah sweep sudah aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah sweep dari baris perintah, kita ketik sweep, kemudian enter. Maka perintah sweep sudah aktif. Oke, sekarang kita praktikkan. Di sini kita punya helix, kemudian polyline seperti ini, kemudian ada dua circle kecil seperti ini. Kita akan praktek menggunakan perintah sweep untuk sweep circle ini terhadap helix dan circle ini terhadap polyline yang ada di sini. Untuk menggunakan perintah sweep, kita bisa mengaktifkan perintah sweep terlebih dahulu baru select object, atau select object terlebih dahulu baru mengaktifkan perintah sweep. Jadi urutannya bisa dibolak-balik. Pertama, saya contohkan mengaktifkan perintah sweep terlebih dahulu. Kita klik perintah sweep. Nah, setelah kita mengaktifkan perintah sweep, kita klik objek yang akan kita sweep. Setelah itu, enter atau klik kanan kemudian pilih enter. Setelah kita enter, kita klik objek yang akan kita gunakan sebagai sweep path atau jalur sweep. Misalnya helix ini, kita klik. Maka lingkaran tadi tersweep atau disapu mengikuti profil helix menjadi objek 3D solid. Kemudian misalnya sekarang kita select objek terlebih dahulu. Kita klik objek yang akan kita sweep, kemudian aktifkan perintah sweep. Selanjutnya langsung klik sweep path atau jalur sweep. Maka objek yang tadi langsung di sweep terhadap jalur sweep atau sweep path yang kita pilih. Oke, sekarang kita bahas fungsi dari beberapa opsi yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dari perintah sweep. Ini saya undo dulu, kemudian ini saya delete. Ini saya copy ke kanan seperti ini. Yang pertama kita bahas opsi mode. Jadi setelah kita mengaktifkan perintah sweep seperti ini, di baris perintah ada opsi mode. Kita bisa klik opsi mode atau ketik MO kemudian enter. Setelah itu akan muncul dua opsi lagi, yaitu solid dan surface. Solid ini digunakan untuk sweep objek menjadi objek 3D solid, sedangkan surface digunakan untuk sweep objek menjadi objek 3D surface. Defaultnya kita menggunakan solid. Jadi jika kita pilih solid, kemudian kita klik circle ini, kita sweep terhadap helix ini, maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita gunakan opsi surface. Kita klik lagi perintah sweep, kemudian kita pilih mode,
kita pilih yang surface, atau bisa juga ketik SU kemudian enter. Sekarang kita klik objek ini, kita swipe terhadap helix yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Untuk objek yang kita swipe menggunakan mode surface, bagian tengahnya bolong atau yang di swipe hanya permukaannya saja. Sedangkan circle yang kita swipe menggunakan mode solid, hasilnya solid, jadi bagian tengahnya tidak bolong begitu. Itu perbedaan antara mode solid dan mode surface. Oke, sekarang kita bahas fungsi opsi-opsi yang lain dari perintah sweep. Di sini kita punya 4 objek seperti ini, 2 rectangle yang miring, kemudian garis lurus. Jadi rectangle-nya miring ya, jika kita lihat dari pandangan depan seperti ini. Sekarang saya akan jelaskan fungsi opsi alignment. Kita klik perintah sweep, kemudian kita klik objek yang akan kita sweep, kemudian klik kanan enter. Nah, di sini ada opsi alignment. Alignment ini digunakan untuk meluruskan atau tidak meluruskan objek yang akan kita sweep terhadap jalur sweep atau sweep path. Jika kita klik opsi alignment ini, muncul pertanyaan align sweep object perpendicular to path before sweep. Jawabannya yes or no. Defaultnya yes, atau objek akan otomatis diluruskan terhadap jalur sweep. Jadi jika kita pilih yes, kemudian kita klik sweep path, maka rectangle-nya akan lurus, tidak miring, padahal harusnya kan miring. Nah, sekarang kita pilih yang no, kita klik sweep, klik objek yang akan kita sweep, kemudian kita pilih alignment. Sekarang kita pilih no, selanjutnya kita klik jalur sweep. Nah, jika kita pilih no, maka rectangle yang miring tadi tidak diluruskan, jadi tetap miring hasil sweepnya. Itu fungsi dari opsi alignment. Sekarang saya jelaskan fungsi opsi twist. Di sini kita punya 3 circle dan 1 garis lurus. Kita aktifkan lagi perintah sweep, kemudian kita seleksi semua circle ini, kemudian klik kanan enter. Nah, di sini ada opsi twist. Opsi twist ini digunakan untuk memutar objek yang kita sweep. Untuk menggunakan opsi twist, kita bisa langsung klik opsinya dari baris perintah atau ketik T kemudian enter. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa kali objek akan kita putar. Misalnya kita akan putar objek yang akan kita sweep 1 kali putaran penuh. Kita ketik 360 kemudian enter. Setelah itu kita klik sweep path-nya atau jalur sweep-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, setiap circle ini diputar selama proses sweep 1 putaran penuh. Jadi, posisinya akan lurus. Kita bisa lihat misalnya dari pandangan depan seperti ini. Akan lurus 1 putaran penuh begitu. Itu fungsi opsi twist pada perintah sweep. Sekarang saya undo lagi. Saya jelaskan fungsi opsi yang lain. Kita aktifkan lagi perintah sweep, kemudian kita klik circle ini misalnya. Kemudian klik kanan enter. Nah, di sini ada opsi base point. Opsi base point ini digunakan untuk menentukan titik base dari objek yang akan kita sweep. Misalnya kita klik, kemudian kita tentukan base point-nya dari center lingkaran. Kemudian kita klik sweep path-nya atau jalur sweep. Maka sebelum lingkaran di sweep, titik base tadi, center lingkaran akan dipindah ke sweep path. Berbeda misalnya kita tidak menentukan base point. Kita klik perintah sweep, kita klik lingkaran ini, kemudian kita tentukan jalur sweep. Maka lingkaran ini hanya di sweep tanpa dipindah. Beda ya. Jadi posisi tanpa menentukan base point seperti ini.
Jika kita tentukan base point-nya, misalnya di titik center, hasilnya lingkaran akan dipindah ke center garis sweep-nya. Nah, seperti ini. Itu fungsi dari opsi base point. Selanjutnya saya jelaskan lagi satu fungsi, yaitu scale. Opsi scale digunakan untuk menskala ujung dari hasil sweep. Misalnya kita skala 0,5 atau setengah kali, maka lingkaran-lingkaran ini akan diperkecil di ujungnya setengah kali. Saya contohkan seperti ini. Kita klik perintah sweep, kita seleksi 3 circle ini, kemudian klik kanan enter. Sekarang kita pilih opsi scale, atau bisa juga kita ketik S kemudian enter. Nah, sekarang kita tentukan skalanya, misalnya 0,5, kita ketik 0,5 kemudian enter. Setelah itu kita klik sweep path-nya atau jalur sweep. Maka di bagian ujung lingkaran-lingkaran ini diperkecil 0,5 kali, begitu. Itu fungsi dari opsi scale pada perintah sweep. Oke ya, kurang lebih seperti itu pembahasan tentang fungsi dan cara menggunakan perintah sweep pada aplikasi AutoCAD. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.